Tak peduli perwira, bintara atau tamtama, tetap tentara. Serdadu, baktimu kami tunggu. Tolong kantongkan tampang seramu. Serdadu, jangan mau disuap. Tanah ini jelas meratap. Halo kakak dong semua, jumpa lagi bersama saya Ari Bagus Purnomo dalam program podcast Papua Bicara. Hari ini saya bersama dengan sosok yang luar biasa dan juga tidak biasa. Luar biasanya adalah dia berhasil merubah mindset masyarakat tentang tentara yang selama ini dikenal sebagai orang-orang yang kaku dan disiplin dan sebagai macam rupanya. Dia adalah Brigadir Jenderal TNI Juwinta Ombo Sembiring. Halo Jenderal, apa kabar? Selamat sore semua, kabar baik. Panggil Bang Jo aja lah, nggak usah panggil Jenderal. Siap, oke. Bang Jo, Ya. kurang lebih 4 bulan menjabat sebagai Danrem di Korem 172. Banyak sudah program yang dibuat, mulai dari pokoknya program-program yang lebih menyentuh kepada masyarakat. Contoh seperti yang terbaru adalah program Mama Papua Mampu. Dan selain itu juga ada program-program yang contoh seperti Festival Musik Anak Jalanan, dan sekarang yang berjalan ini adalah Festival Video Kreatif. Nah, kira-kira itu yang melatar belakangi Bang Jo selaku Komandan Korem 172 untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu seperti apa sih? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Jo Sembiring. Saya Abiturian Akademi Militer 95. Kalau di militer itu tahun lulusan 95. Saya menyapa semua saudara saya di Papua. Hari ini saya diundang oleh para TV. Saya terima kasih. Ada Mas Ari Bagus Purnomo. Ini luar biasa. Beliau juga pencinta musik, saya lihat. Ya, tentara itu tadi sampaikan kaku, terus disiplin. Disiplin itu harus menurut saya. Kita harus disiplin. Satu, kita berdisiplin itu melatih diri kita untuk bisa berjalan on the track, kemudian kita bisa juga diterima di orang lain itu karena kita disiplin. Cuma yang digarisbawahi kaku tadi mungkin kita melihat dalam upacara saja ya. Kalau upacara itu memang kita harus bersikap tegas, langkah diatur, irama. Tetapi kalau kita sudah membaur di masyarakat, menurut saya kurang lebih tanggal 15 Juni saya dilantik kemarin, hari ini sudah 3 bulan 8 hari, belum 100 hari saya bekerja di Papua. Beberapa kegiatan ini adalah mewarnai atau mengimplementasikan komitmen saya, di mana tagline Korem 172 Praja Wiryati ada disebutkan kenali, datangi, dan layani. Ini sudah disampaikan oleh Danrem sebelumnya. Kemudian kami memiliki semboyan. Yang pertama itu adalah saya ajak prajurit saya untuk kita berpikir secara komprehensif integral. Yang pertama yang kita lakukan, saya bilang, mengobati dan menyembuhkan luka. Kenapa? Di Papua ini konflik vertikal yang ada sudah cukup panjang. Sejarah mulai 61, 63, 71, pada 1 Juli diklarasikan di Marfik dulu sebagai perjuangan TPNOPM, sampai hari ini masih ada korban. Dan yang korban itu ada tukang ojek, ada yang meninggal, supir lancuran, pedagang. Kebetulan saya dulu cukup lama hidup di Pegunungan Tengah. Saya melihat saudara kita ada yang jadi korban akibat konflik. Gembala atau pendeta juga ada yang korban. Kemudian mama-mama juga ada yang korban. Terus anak-anak kecil juga ada yang korban. Saudara kita juga yang menamakan dirinya TPNOPM juga ada yang korban. Terlebih itu TNI, Polri juga ada yang korban. Semua ini terluka menurut saya. Semua ini terluka, sehingga luka itu harus kita obati dan kita sembuhkan. Karena kalau kita korek-korek terus, itu bakal borok, infeksi, bahkan bisa diamputasi. Hewan yang berkepanjangan akan tumbuh dendam. Yang kedua, saya sampaikan kepada prajurit saya, setelah kita obati sembuhkan luka, kita tumbuhkan dendam. Kita kubur dendam. Saya lagi kita kubur dendam, karena dendam itu buat saya
saya pernah baca ya Alkitab, baca juga sekilas di Al-Quran. Saya belajar diskusi juga teman-teman dari agama Buddha, Hindu, mereka punya semboyan meta, UPK, karuna, dibilang itu kasih sayang. Nggak ada satupun agama yang mengajarkan dendam. Oleh itu dendam itu kita kubur, saya sampaikan. Karena saya anggap dendam sebagai api. Api itu kalau dia besar bisa memusnahkan, menghancurkan. Tetapi kalau dia hanya kecewa, sakit hati, saya anggap itu sebagai api yang kecil yang bisa menerangi. Kritik sebagainya itu yang bisa menerangi. Kecewaan itu kecil. Tapi kalau dendam, itulah api yang bisa menghancurkan. Yang ketiga, saya ajak prajurit saya untuk terus memperkuat kohesi. Kohesi itu pertama saya bilang sesama TNI dulu, kita dalam harus kuat, solid dulu di dalam. Kemudian yang kedua, kita dengan Polri, orang Polri. Selanjutnya kita juga dengan masyarakat. Masyarakat juga kita kuatkan, saya sampaikan, baik dari gunung, pantai, pesisir, suku pendatang, suku non Papua, suku Papua, juga harus kita perkuat kohesinya. Berdasarkan komitmen kami, semboyan kami, moto dari Korem 172 Prajawi Yakti yang telah saya sampaikan, kita implementasikanlah dengan kegiatan yang tadi. Ini harus di breakdown, saya bilang kepada prajurit saya. Dan yang pertama dulu adalah yang saya lakukan, saya lakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh pemuda. Saya tanya sama mereka apa yang mereka harapkan, apa yang bisa kita kolaborasikan di tempat ini. Karena buat kami, Korem ini berada di wilayah Papua, tentunya kita malah tugas-tugas sampai oleh pimpinan kita. Bapak Presiden Jokowi melalui Impres menyebutkan bahwa tugas TNI di Papua itu adalah satu, mewujudkan perdamaian, kedamaian, dan peningkatan kesejahteraan di Papua. Ini saya sampaikan terus kepada prajurit saya. Oleh karena itu para pemuda, saya sampaikan, sayang kalau ada Korem di Papua tidak kalian berdayakan. Kita memiliki sumber daya, saya bilang, walaupun ada keterbatasan. Sumbernya coba kita cari, kemudian kita gandeng juga stakeholder yang lain. Yang pasti buat kami, apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa hidup sendiri. Kami ajak teman-teman dari sipil, teman-teman Polri. Setiap kegiatan saya pasti saya dibawa ke Polres, karena saya bilang dimanapun kita berada, saya coba tunjukkan pada prajurit saya bahwa pimpinan ini kompak, nggak ada yang ribut. Jadi bawah itu jangan ribut. Kalaupun ada ribut kecil, cepat kita padamkan. Ini saya sampaikan. Jadi kegiatan yang sudah berjalan ini tidak lain adalah mewujudkan atau mengimplementasikan apa yang menjadi semboyan dan moto kami tadi. Ini saja saya latar belakangnya. Kemudian Korem 172 ini kan membawahi 4 kodim dan ada sekitar 14 kabupaten kota. 13 kabupaten kota. 13 kabupaten kota. Ya. Nah, itu apa pembinaan teritorialnya, apakah semua dijalankan sama atau menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Baik, terima kasih. Korem 172 ini agak berbeda dengan korem-korem lain yang ada di luar Papua ya, karena di kami ada 2 tugas kami, di mana satu-satunya adalah ada tugas pembinaan organisasi. Itu sudah jelas, ada pembinaan mulai dari pembinaan pangkalan, pembinaan personel, kemudian bina perwakilan teruna, istilahnya juga kita ada pembinaan bidang operasi. Tetapi di Korem ini ada juga sebagai komando pelaksana operasi. Selain kami jadi komando pelaksana pembinaan, kami pelaksana operasi karena kami memiliki satgas pantas yang tersebar di sepanjang perbatasan RI dan PNJ, dan juga satgas organik yang ada di wilayah pegunungan. Nah, di sini para prajurit ini memiliki banyak kreasi. Jadi arti kata beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan komunikasi sosial dengan tokoh-tokoh agama. Mereka menyampaikan, sebab bertanya, kan kita terbuka. Selain tokoh pemuda, saya juga sudah pertemuan dengan tokoh-tokoh agama, dan di awal bulan nanti saya bertemu dengan tokoh-tokoh adat. Awal bulan nanti kegiatan kami. Itu saya tanyakan, kenapa selalu setiap ada kejadian selalu diadakan dengan pengiriman tentara dalam jumlah besar di Papua ini. Nah, itu sama yang disampaikan. Saya sampaikan kepada mereka, saya putar film. Bapak bisa lihat film ini. Tentara yang di Papua ini melakukan tugas tempur itu hanya di tempat-tempat tertentu. Itu pun yang ada aksi-aksi mau bersenjata, contoh Kiri Rock, saya bilang, Enyam juga,
itu trouble spot di wilayah korem saya. Kemudian beberapa waktu dulu itu ada liga, tapi selain lainnya sudah tenang sekarang. Di Tiong dia sudah tenang karena Balingga sudah ada pos. Dulu mereka punya markas di Balingga, saya tahu itu. Nah, jadi saya putarlah film. Prajurit saya itu banyak melakukan kegiatan kembali ke bagian dari teritorial, komsos, mereka mengajar, buat jembatan, bercocok tanam. Karena kita tahu di wilayah pegunungan tersebut juga punya keterbatasan masyarakatnya. Nah, bahkan ada tempat-tempat yang masyarakat belum kembali. Contoh di Yal, Mugi, Digi sebagian sudah yang kembali. Kiwirok juga masih banyak yang belum kembali. Jadi kebanyakan kami di sana itu sebenarnya untuk mengamankan masyarakat, membantu masyarakat. Setelah kita mereka mengerti, karena bilang di sini untuk membunuh. Saya rasa di Papua ini tentara saat ini yang bertugas, tidak ada yang melakukan, yang bilang operasi pengejaran kejaran ini, enggak seperti itu. Malah mereka hanya di posnya mengamankan masyarakat, mengamankan jalur logistik. Seperti kemarin di Kenyam itu ketika ada kejadian, diamankanlah jalur logistik. Itu yang dilakukan. Jadi kegiatan-kegiatan ini banyak juga oleh prajurit saya di lapangan, cuma mereka buat seperti pertandingan tari-tari kreasi di Wamena itu mereka lakukan. Di Korem Yaukimo juga mereka lebih banyak kepada pertanian. Mereka sudah mulai mendampingi masyarakat menanam cabai, mungkin nanti ada panen. Kemudian di Kenyam sendiri karena itu pasir ya, batu, jadi pertanian itu lebih banyak ke batas batu atau Kaluguru. Kaluguru belum bisa karena mereka masih saudara kita masih ada di sana, belum aman, sehingga di batas batu lah pertanian dibuat. Jadi kegiatan komsos ini yang saya rasa lebih dominan dilakukan daripada tugas-tugas tempur. Tetapi kalau sekali lagi, kalau pasukan saya itu diganggu, tentu mereka harus mempertahankan diri. Karena kita melihat itu diajarin itu. Kita lanjut bertempur untuk menangkan pertempuran. Ini yang bisa kita. Tapi kan kemarin di acara bakar batu di Abirman kan Pangdam sendiri ngomong kalau TNI perlu belajar sistem polisionil. Itu kira-kira itu nanti seperti apa sistemnya? Oh, itu harus menurut saya. Jadi kembali lagi prajurit kita ini kan dia dilatih untuk bertempur sekali lagi. Namun di sisi lain, ini yang saya bilang prajurit saya, implementasi lapangan itu kita harus bisa fleksibel dan belajar dengan semua orang. Contoh, ketika ditangkap, ya biasanya dia melakukan kriminal, kekerasan, mungkin dia melakukan susila kepada masyarakat. Masyarakat cenderung lapor ke pos kita. Di situ kita nggak boleh saudara yang melakukan kekerasan, memeriksa, menanyakan boleh, tapi melakukan siksaan itu nggak boleh. Itu yang dilarang. Ya, kita ada kejadian kemarin kita tahu di Mapi dan itu tidak dilakukan. Jadi harus belajar banyak karena saya sampaikan pada prajurit saya, contoh aja kemarin di Kenyam ada ditangkap tuh oleh polisi satu orang masyarakat yang dicurigai dia terlibat dalam pelaku pembunuhan karena dia dapat handphone dari korban diambilnya, video-videonya ada. Toh polisi periksa dia nggak ada memukuli dia, nggak ada menyiksa. Ini kan harus belajar. Ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi saya sampaikan pada diri saya, kalau kita lakukan yang salah sini, ini berbeda kita. Saya bilang menempel yang orang di kota lain di luar dengan menempel yang orang Papua di Papua bisa dipolitisir. Nah, ini harus cerdas saya bilang. Inilah butuh kecerdasan dan saya berharap juga para unsur pimpinan di bawah itu untuk lebih ketat mengawasi anggotanya. Ya Bang Jo, mungkin tadi kita sudah bicara soal yang mungkin terlalu strategis ya, mungkin kita mau bicara yang agak lebih soft lah. Oke. Nah, berikutnya setelah festival musik jalanan yang kemarin juga saya sempat ikut, tapi ya memang karena satu dan lain hal tidak masuk nominasi juara, tapi itu sudah lewat. Sekarang mungkin gebrakan baru apa lagi yang akan dilakukan setelah video kreatif ini nanti? Ya, baik ya. Ini banyak masukan memang. Kebetulan kan saya senang bertemu dengan banyak orang, ketemu kawan-kawan, ketemu anak-anak muda, ketemu aktivis, ketemu tokoh adat, ketemu tokoh agama. Mereka dengan diskusi lah mungkin tumbuh ide-ide saya lagi. Jadi yang sudah kita lakukan kemarin memang festival musik ini juga saya sampaikan pada baru saya buat sebuah kegiatan yang tidak hanya wah di awal. Jadi
kalau bisa kegiatan itu bisa nanti juga menambah income dari mereka bisa berkarya lebih, ada sustainability dibilang, ada keberlanjutan. Inilah kalau kita buat sebuah program, saya bilang kepada klien saya. Jadi diskusi kami dengan staff, festival musik kemarin tidak hanya wah di festivalnya saja, mereka juga harus bisa kita tampilkan di kafe, di restoran, di mana, dan kita terima kasih kepada kafe maupun restoran maupun hotel yang sudah menampung dia, dan kita bahas yang lebih banyak lagi. Dan ini terus tentunya ini perlu kerja keras dari Babinsa, Babin Kantipmas, dan Ramil, Kapolsek yang di wilayah yang mendampingi mereka. Saya sudah ajak juga Kapolres untuk mendukung hal tersebut. Mudah-mudahan ini berlanjut terus, dan saya lihat mereka juga sudah banyak dikontak untuk tampil mengisi di tempat-tempat acara tertentu, dan ya mudah-mudahan ini bisa menambah mereka. Inilah yang terpenting untuk saya dari kita buat kegiatan. Yang kedua, mampu yang sudah kita buat kemarin juga, ini keberlanjutan. Kemarin sore hari Rabu selesai acara bakar batu kemarin, saya langsung berangkat ke Engros karena laporan dari Babinsa saya, ada mama Papua yang ikut BIMTEK kemarin sudah bisa membuat nugget ikan. Saya cek memang dia udah buat, ternyata ada produk lain yang dibuat juga, binaan dari UMKM BKSDA, dia membuat jus dari mangrove, buat serikaya mangrove. Wah, ini kita apresiasi. Dan kebetulan kemarin kita mendapatkan beberapa barang dari Kadis Perindak provinsi yang kita salurkan. Ada kulkas yang kita kasih, freezer ke sana. Mudah-mudahan nanti ini berkembang, dan dalam waktu dekat kita sudah berkomunikasi dengan BBI, dengan Bank Papua dan BRI. Semoga kredit untuk mama ini nanti bisa tersalurkan dengan cepat. Tentunya bank punya aturan, Babinsa saya yang mendorongnya. Perlu saya informasikan, Mama Papua yang kemarin kita BIMTEK itu sampai hari ini sudah ada 110 orang yang terdaftar PT Mandiri. Jadi ini kerjasama kami dengan Kemenkumham, kami dengan Pak Antes Sorbaba, karena ketika dia sudah punya PT Mandiri, kita koordinasi kemarin dengan Kadin juga untuk dibantu mendapatkan NIB. Mereka sudah punya NIB, sehingga inilah nanti cikal bakal dia untuk memudahkan ketika dia mengajukan kredit ke bank. Ini upaya yang dilakukan, ini perlu kerja keras. Kenapa? Karena sebagian mama dia punya KTP, NIK itu beda dengan kakaknya. Kakaknya juga tidak punya NPWP. Ini kita bantu semua yang buat kemarin. Mudah-mudahan nanti mama ini kita bisa melihat dia bisa sudah berkarya. Ada pedagang martabak, ada pedagang kue-kue yang di domisili Mama Papua. Ide saya ke depan, kalau saya ada benar-benar bisa terlaksana, nanti ada rezeki, saya membuat rumah UMKM sahabat Korem 172. Jadi saya buat nanti sebuah toko di situ. Kebetulan kami sudah ada produk unggulan Bang Pace yang sudah kami paten merek. Kami punya sekali promosi nih ya, boleh ya? Kami ada produksi. Nanti salah saya tadi nggak bawa kuenya. Kami ada kue abon gulung, ada kue apa itu yang itu? Bolen. Isinya rasanya nanti akan saya kirim ke sini ke para TV sebagai promosi juga, nggak usah bayar. Tapi yang perangkat yang ke depan harus bayar. Jadi kami sudah punya produk itu dan harganya jauh lebih murah dari produk lain yang sudah tenar yang ada di bandara. Jadi Bang Pace ini rasanya silahkan coba, silahkan bandingkan, dan harganya jauh lebih murah. Ini buat UMKM kita, produk unggulan kami yang akan kami endorse, dan nanti UMKM yang mampu mendukungnya. Sehingga nanti oleh-oleh dari Kodam, dari BI, oleh-oleh dari misalkan instansi Kemenkumham, dari Bank Papua kalau mau ngasih oleh tamu di Jakarta, belilah di kami. Karena kita sudah paten merek, nanti kita juga minta dari izin Depkes, sertifikasi halal ke depan, supaya ini bisa berkembang dengan cepat. Ini ide kami, nanti mama Papua yang lain kirim kami produknya untuk kita jualkan, promosinya. Saya pikir ini bisa akan berkembang lebih banyak karena harganya bisa lebih murah. Nanti kita akan bina mama ini. Yang berikutnya, ada kegiatan memang saya melihat Papua ini kan ada penuh eksotisme alamnya. Kemudian orang selalu kalau ke Papua ini saya melihat kalau dia hanya satu destinasi, misalkan ada festival dan seni,
Jakarta tiket memang cukup mahal. Terus waktunya juga panjang. Kalau dia kesini hanya main festival Danau Sentani, sayang kan itu. Harus ada spot-spot lain menurut saya di Papua ini yang kita explore supaya orang mau ke Papua dia tidak hanya satu tempat melihat dengan tiket yang mahal tadi itu. Jadi ide ini kemudian kita kembangkan, saya diskusi dengan prajurit saya, diskusi dengan entertainment, ada tokoh pemuda yaitu Megla Restau. Nah, kita buat saja festival atau lomba video kreatif. Nah, kebetulan bulan depan kita ada Sumpah Pemuda. Jadi 94 tahun peringatan Sumpah Pemuda. Video ini tidak kita buat panjang. Kenapa nggak panjang? Supaya bisa cepat orang nonton diviralkan. Karena kalau misalkan video lebih 3 menit aja 2 menit orang udah malas nonton di video kan. Lama kali habisnya, ini apa lagi nih itu kan. Makanya saya buat 94 detik berarti. Kita punya tagline itu cukup 94 detik tapi di dalamnya kamu harus masukkan pesan-pesan masalah 19 ekonomi kreatif yang mau kamu eksplor, pariwisata, pembangunan apa aja. Nah, silahkan. Sehingga ini kita lombakan dan saya buat hadiah yang berbeda. Saya bagi nanti yang mengeksplor di wilayah Lapago, mulai dari Jaya Wijaya, ya kan, Tolikara, Manteng, kemudian Yawakimo, Nduga, kemudian Lanijaya, Yalimo, hadiahnya lebih besar karena dia mampu mencari konten-konten yang di wilayah tersebut. Nanti di wilayah Membramo Tabi ini, Tanah Tabi, mulai dari Jayapura, Kerom, Kabupaten sampai Sarmi, Membramo Raya, hadiahnya akan lebih kecil, lebih tinggi yang di daerah Lapago, supaya di sana juga kita coba gairahkan masyarakatnya. Ini kan banyak nih, ada handphone, ada semua, ada media-media lain yang bisa mereka manfaatkan. Jadi ini juga tujuannya untuk mengeksplor itu supaya orang tahu ini Papua. Ketika ini konten ini kita siarkan, dan saya juga sudah minta nanti bantuan kepada XS1 ketika mereka akan masyarakat nonton akan diputarkan. Sore ini saya akan bertemu dengan influencer dan YouTuber. Saya juga minta bantuan mereka untuk memviralkan hasil dari kreasi anak Papua ini supaya ini loh Papua, supaya orang nggak melihat hanya konfliknya, nggak melihat hanya mungkin mereka tahu Raja Ampatnya, yang mereka lihat juga harus dari pegunungan tuh banyak hal-hal yang positif yang bisa sebagai daya tarik sebuah tempat yang eksotis di Papua. Ini yang terdekat ke depan, yang lain masih banyak ya. Mungkin yang pasti ide ini kan nggak berhenti menurut saya. Ke depan kalau emang ini bisa terjadi tahun depan, kita akan buat fashion show malah. Kita buat Beauty of Papua. Saya pikir dan kita harus buat besar, nggak boleh kecil. Ya mudah-mudahan kita ke sana. Tetapi kegiatan memperkuat kohesi lain di bulan depan, saya juga punya rencana nanti dengan teman-teman kita buat silaturahmi pemuda Papua Bersatu. Pemuda Papua Bersatu ini tidak cuma orang asli Papua, suku. Setiap orang yang tinggal di tanah Papua, dialah bagian dari pemuda Papua. Nah, karena saya masih udah dulu konflik dulu 2019 saya ada di sini. Nah, kalau tadi kebetulan siang tadi ada dari BEM Munchen datang, BEM Teknik, saya sampaikan kepada mereka konflik dulu 2019 yang rusak-rusak itu 80% sudah dibangun semua saya lihat. Paling kecil-kecil lah yang tidak digunakan lagi dia dibangun. Tetapi membangun infrastruktur dari konflik yang itu cepat saya bilang. Tetapi membangun psikologis itu belum tentu begitu cepat. Oleh karena itu di bulan depan saya akan ajak nanti para paguyuban, para dari pemuda-pemuda, aktivis, saya ajak nanti para OKP Ormas, kita berkumpul. Kita akan buat games mungkin, games supaya ada blending di situ, supaya rasa ini bisa hilang. Nah, pengalaman saya juga dulu di Ambon, saya melihat dulu kita konflik tadi itu sangat-sangat menyedihkan, memprihatinkan. Kita menangis kalau melihat yang terjadi di sana, sisa konflik itu. Sudah mulai blending, sana butuh proses yang panjang. Nah, oleh karena itu kembali lagi mengobati dan menyembuhkan luka itu dan mengukur dendam, memperkuat kohesi sangat penting kita lakukan dimanapun kita berada menurut saya. Yang lain nanti saya sampaikan ketika sudah berjalan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan
uh, bisa terwujud, tentunya ini semua bukan karena kami. Saya selalu sampaikan, apapun yang kita lakukan bagi saya bukan karena kita hebat, saya bilang. Satu, karena Tuhan yang hebat. Yang kedua, karena kita berkolaborasi. Nggak ada bisa kita buat kegiatan tuh tanpa ada kolaborasi. Ya, sekali lagi, sejak mengajak pada murid saya bilang, satu yang kamu tanamkan dalam dirimu. Ketika orang lain itu kau bahagia, melihat orang jadi bahagia, atau kau bisa membahagiakan orang lain, hidupmu pasti lebih bahagia, saya bilang. Yakin itu, saya bilang. Nah, ini yang berbeda. Ketika kita bisa membuat orang lain bahagia, kita berlipat-lipat lebih bahagia dari orang itu. Percaya saya bilang. Itu sudah saya alami. Begitu. Enggak, saya mau panggil jenderal. Bingung Bang Jo aja, Bang Jo. Kakak Jo, Bang Jo. Jadi grogi saya karena acara kita ini baru pertama kali kita kayak didatangi oleh seorang jenderal. Kemudian ada Bang Jo lah. Bang Jo, kemarin beberapa waktu lalu itu anggota DPR RI Effendi Simbolon mengeluarkan suatu statement yang mungkin membuat seluruh anggota prajurit TNI khususnya dari Matra Darat pasti sakit hati. Walaupun meskipun dia sudah minta maaf, tapi jelas rasa sakit hati itu pasti masih membekas. Kira-kira ada pandangan yang ingin disampaikan tidak? Ya, waktu itu spontan ya, saya harus menjaga moral prajurit saya. Karena banyak prajurit saya yang bertugas ini, mereka tidur beralaskan tanah, beratapkan langit daerah pegunungan tersebut. Ketika statement itu keluar, 2 hari sebelumnya itu pos di Yigi tembakin, besoknya juga di Intan Jaya tembakin. Nah, ketika doa minta maaf juga masih ditembakin pos-pos kita. Dan semua itu prajurit itu menjaga diri, tidak emosional saya lihat. Tidak dia barbar serang apa sini, enggak. Bahkan di Yigi itu masyarakat yang di kampung lari ke pos. Takut mereka tembakin. Akhirnya saya kirim lagi makanan, tambah makanan sana, saya bilang. Nah, saya bilang sama anggota saya, jaga masyarakat, jangan sembarangan menembak. Kamu menembak itu kalau memang 2 menit musuh, saya bilang. Jadi moral ini harus saya jaga. Dengan disampaikan kita gerombolan, kalau dibuka kamus besar bahasa Indonesia kan gerombolan itu kan sekelompok orang perusuh, sekelompok orang yang melakukan kegiatan yang dibuat itu apa bahasanya perusuh lah itu. Saya baca itu, wah ini bahaya. Moral anggota harus saya jaga, sehingga saat itu saya sampaikan hati saya sakit, prajurit saya sakit. Tapi saya sampaikan minta maaf atau mengundurkan diri, dan sudah minta maaf. Ya kita terima itu. Saya pikir prajurit saya sampaikan. Sahabat saya juga Pak Effendi Simbolon sudah menyampaikan minta maaf. Saya bilang prajurit sudah jaga moral. Pernyataan itu sudah selesai. Dia sudah minta maaf dan kita tetap mendoakan dia. Kembali lagi tadi saya bilang kita harus bisa obati dan sembuhkan luka. Jadi kenapa saya kemarin sedikit tegas bicara, saya harus menjaga prajurit saya karena mereka ada bertugas di sana, yang ditembakin juga temennya ada yang korban. Saya masuk tanggal 15 Juni, tanggal 7 Juni itu pesawat ditembak juga di Nduga, tanggal bulan Agustus ada juga di Kiro ditembak korban. Ini harus saya jaga moralnya. Saya bilang bagi saya, kita harus siap dikritik ya, tetapi tidak ada yang boleh memecah belah kita. Karena sekali lagi kita harus memperkuat kohesi, solid dulu kita di dalam. Kalau kita di dalam nggak solid, gimana kita mau mengajak orang solid? Ini yang harus saya jaga kemarin. Mungkin untuk closing statement menjelang 5 Oktober HUT TNI, pesan apa yang ingin disampaikan kepada prajurit, khususnya Matra Darat dan kepada masyarakat? Baik, yang pertama pesan saya khususnya kepada prajurit saya jajaran Korem 172 Praja Wirayakti, tagline kita, moto kita harus bisa kita implementasikan. Karena kalau kita ucapkan dan tidak kita laksanakan, itu berarti kita tidak memiliki integritas menurut saya. Jadilah kita prajurit yang memiliki integritas. Yang kedua, pesan saya pada prajurit bahwa hayati dan pahami betul tugas pokok kita. Yang pertama kita adalah menegakkan kedaulatan,
yang kedua menjaga keutuhan wilayah, yang ketiga melindungi segenap bangsa. Ini harus di breakdown oleh prajurit dengan di Papua khususnya dengan 3 moto yang saya sampaikan tadi. Mari kita obati dan sembuhkan luka, mari kita kubur dendam, dan kita perkuat kohesi. Kemudian satu hal, pesan saya juga kepada masyarakat, kami prajurit TNI khususnya jajaran Korem 172 Prajurit Akti Tanah Papua mengakui juga tidak ada manusia yang sempurna, kita juga banyak kekurangan. Oleh karena itu, pertama saya juga bilang kepada rekan wartawan, tolong ikuti dan pantau kami. Kalau kalian mendengar ada saya melakukan kekeliruan, sampaikan kepada saya akan langsung mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya. Jadi mohon maaf jika memang di kami ada kekurangan, tetapi yakinlah bahwa keberadaan kami di sini sekali lagi bukan untuk menyiksa, membunuh orang Papua. Demikian saya. Terima kasih Bang Jo. Oke pemirsa, itu adalah perbincangan singkat saya bersama Brigadir Jenderal Juwinta Ombo Sembiring. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan adalah meski prajurit TNI dari matra darat, laut, dan udara dibentuk untuk perang, tetapi mereka juga adalah manusia yang punya hati. Sekian dari saya, salam. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you. Selamat sore. Serdadu seperti peluru, lekan picu melesat tak ragu. Serdadu seperti belati, tak dirawat tumpul